Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, nanti kita akan bersama-sama belajar artinya ya. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nah, jadi terjemahan duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini dalam bahasa Inggrisnya ternyata dwell itu berdiam artinya. Berarti dia yang berdiam dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, in the secret place, dalam tempat rahasia. Wah, ternyata kalau kita membaca Alkitab dari beberapa terjemahan, kita akan mendapatkan makna yang lebih kaya, makna yang lebih lagi. Oh, berarti ayat ini artinya orang yang berdiam di tempat rahasia yang maha kuasa. Nah, berarti kurang lebihnya kalau kita gabungkan beberapa terjemahan, kita akan mendapatkan makna yang lebih rinci. Orang yang berdiam di tempat rahasia dari yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, berarti bukan hanya sekedar duduk. Mungkin kalau sebagian dari kita yang sudah sering membaca ayat ini ya, mendapatkan pengertian duduk. Duduk itu pasif ya. Duduk itu tidak melakukan apa-apa, cuma pasif, cuma duduk. Tapi kalau kita mendapatkan pengertian berdiam, berdiam itu berarti kita juga aktif. Kita aktif untuk berdiam, kita aktif untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada keaktifan kita di situ. Ada bagian kita di situ. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, ini ayat yang sebenarnya sangat singkat, tetapi ketika kita bahas, ayat ini sanggup mengubah hidup kita. Berapa dari orang-orang di dunia yang melihat situasi kanan kiri kita saat ini menjadi takut? Pasti banyak ya, apalagi berita akhir-akhir ini. Wah, panas sampai membakar aspal ya, di India sampai aspal meleleh ya, di beberapa negara ya, aspal sampai meleleh. Ya, sampai ribuan orang meninggal karena cuaca panas. Belum lagi kalau kita baca berita-berita yang lain, perang, kecelakaan, bahkan kadang yang sangat di luar nalar, seperti kemarin orang terjebak lift kok ya bisa jatuh, nah bisa meninggal dan baru ditemukan 4 hari sesudahnya. Nah, berita-berita yang kita dengarkan setiap hari, ketika kita tidak mendengarkannya sambil berdiam dalam hadirat Tuhan, akan mudah sekali bagi hati kita untuk menjadi kecewa. Akan mudah sekali bagi hati kita untuk menjadi takut, untuk menjadi khawatir. Kita mendengar segala yang buruk yang terjadi di dunia. Ya, kita bahkan kadang ada yang melihat dengan mata kepala sendiri hal-hal yang buruk yang ada di sekeliling kita. Hal-hal yang kadang membuat hati kita tidak tega, hal-hal yang membuat hati kita hancur. Tapi hari ini kita diingatkan, ketika kita berdiam di tempat rahasia dalam naungan yang maha tinggi, kita tuh bisa matur ke Tuhan, Tuhan, Engkau itu Allahku yang kupercayai. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, ada keaktifan kita di situ untuk terus mencari Tuhan. Kita bisa dengan percaya diri, kita bisa matur, Tuhan, aku percaya kok sama Tuhan. Aku percaya aku aman dalam lindungan Tuhan. Mau dunia terjadi seperti apa, tetapi anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan dan yang bersedia untuk meresponi panggilan Tuhan selamanya akan diam dalam hadirat Tuhan, dan disitulah ada keamanan. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang berdiam dalam hadirat Tuhan ini. Bapak dan Ibu, ketika menghadapi permasalahan, mana yang lebih Bapak Ibu pilih? Berbicara dengan orang terdekat atau berbicara dengan orang lain yang dipercaya, atau pilihan terakhir, berbicara dengan Tuhan? Yang mana yang dipilih kira-kira? Berbicara dengan Tuhan ya Pak ya. Nah, berbicara dengan Tuhan itu loh artinya berdiam dalam hadirat Tuhan. Ketika kita bisa menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang paling kita percayai, satu-satunya pribadi tempat kita mencurahkan segala isi hati, satu-satunya pribadi yang kita yakin tidak akan pernah
meninggalkan kita. Satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya dalam situasi apapun. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadikan Tuhan satu-satunya. Ya tentu di sekeliling kita ada manusia, ada keluarga, ya ada rekan pelayanan, ada teman gereja, ada tetangga, ada komunitas, ya ada banyak orang. Tetapi semuanya sia-sia jika tidak ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, cepat atau lambat kita akan kecewa. Mungkin kita bisa bilang, wah aku percaya banget sama si A. Wah percaya banget, aku cerita apapun dengan si A. Aku ada masalah apapun dengan si A. Atau misalnya dengan si B. Si B ini keluargaku yang paling kupercayai. Aku bisa mencurahkan isi hatiku apa saja. Ya, mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Iya, itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kalanya manusia yang kita percaya itu bisa mengecewakan. Lah namanya manusia, kan manusia tidak sempurna, bukan Tuhan. Pasti bisa mengecewakan. Nah, berarti apakah salah sih kalau kita mempercayai sesama manusia, mempercayai keluarga, mempercayai teman, mempercayai siapapun yang paling kita percayai? Tentu tidak salah. Tapi di atas itu semua ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan. Ada satu pribadi yang kalau Bapak Ibu Saudara taruh pengharapan di pribadi itu, tidak akan pernah mendapat malu, tidak akan pernah dikecewakan. Karena dia bukan manusia. Kalau manusia bisa lupa, nah, manusia ada watak lupanya, ada tidak sempurnanya. Ya kita semua kan manusia, pasti kita mengakui diri kita ini tidak sempurna lah. Wong masih daging kok. Bisa-bisanya dipercayai, tapi pasti ada satu titik di mana kita merasa, oh kok ternyata gini ya. Nah, oh kok ternyata tidak seperti yang kuharapkan. Nah, itu manusia. Ya. Tetapi ketika kita meletakkan segala sesuatu yang paling dalam diri kita di kaki Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ketika Tuhan jadi satu-satunya pribadi tempat Bapak dan Ibu berkeluh kesah, ketika Tuhan jadi satu-satunya pribadi yang Bapak Ibu percayai, tidak akan mengecewakan. Bapak dan Ibu tidak akan kecewa karena Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah lupa, dan Tuhan melihat kita ini sebagai anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang disayanginya sepenuh hati. Apa yang kurang? Sampai nyawanya saja Dia berikan, sampai darahnya Dia berikan. Apakah ada di sekeliling kita pribadi yang mau memberikan nyawanya untuk kita? Meskipun keluarga sendiri, meskipun ada hubungan darah. Kalau misalnya nih kita mengalami suatu masalah, terus ada nih yang diizinkan menggantikan. Nah, mau enggak pribadi lain menggantikan kita? Ya mungkin ada, tapi saya enggak yakin akan ada manusia yang dengan 100% tulus ikhlas melakukan itu. Ya. Karena apa? Karena manusia itu kasihnya terbatas. Kasihnya kita itu hanya dipinjami dari Tuhan. Tetapi ketika kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Karena apa? Tuhan satu-satunya pribadi yang rela mati untuk kita semua. Ya, jadi dengan bangga kita bisa mengatakan, kalau ditanya ada enggak orang yang rela mati buat kamu? Oh ada. Siapa? Tuhan saya rela mati buat saya. Ya. Ada enggak orang yang mau menggantikan dosa-dosamu di kayu salib? Dosa-dosamu di akhirat nanti? Ada enggak yang mau menggantikan? Oh ada. Siapa? Tuhan saya. Pekerjaan Tuhan saya sudah selesai. Saya sudah lunas dibayar di kayu salib. Tuhan bersedia menggantikan posisi kita yang layak menerima hukuman. Tuhan bersedia menggantikan posisi yang tidak enak, yang mungkin tidak ada orang lain yang mau menggantikan. Tapi Tuhan bersedia karena kasih-Nya untuk kita. Ketika kita sudah sadar betapa Tuhan mengasihi kita, maka seharusnya kita mengerti Tuhan kita yang rela mati untuk kita sangat mengasihi kita, dan Dia rindu ada hubungan pribadi dengan kita. Hubungan pribadi Bapak dan Ibu.
Ya, ketika kita baca ayat ini, orang yang berdiam dalam tempat rahasia dengan Tuhan. Berdiam dalam tempat rahasia berarti ada suatu tempat yang hanya pribadi kita dan Tuhan yang ngerti, hanya saya dan Tuhan, hanya Pak Anton dan Tuhan, hanya Bu Yasmi dan Tuhan, hanya Pak Kaleb dan Tuhan, saudara dan Tuhan saja. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa Bapak Ibu ceritakan ke orang lain, ada hal-hal yang terlalu berat atau terlalu memalukan atau terlalu apapun untuk manusia, tapi hanya bisa Bapak dan Ibu share, ceritakan, bagikan dengan satu pribadi yang Bapak dan Ibu percayai, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang bisa kita percayai, bisa kita andalkan, tidak akan mengecewakan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang tempat rahasia, berarti hanya ada dua di situ, pribadi kita dan pribadi Tuhan. Disitulah hubungan kita dan Tuhan dibangun. Oh, berarti tidak perlu persekutuan dong kalau gitu. Kan kalau persekutuan lebih dari dua pribadi. Ada banyak pribadi dan Tuhan. Tidak perlu. Loh, bukan gitu. Bukan gitu, tetap persekutuan perlu, sesama orang percaya perlu, kita perlu bertumbuh bersama. Tapi ada satu ruang. Ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh saudara dan Tuhan. Satu ruang yang Tuhan inginkan untuk Bapak dan Ibu bisa bertumbuh dalam iman, mengalami hanya berdua dengan Tuhan. Nah, disitulah iman kita secara pribadi akan bertumbuh. Jadi akan berjalan beriringan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan iya, pengalaman dengan teman-teman komunitas satu gereja iya. Nah, jadi ada yang persekutuan yang hanya personal, hanya pribadi kita dengan Tuhan, tapi ada juga yang dengan sesama kita. Sehingga kita akan lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Tuhan kita yang rela mati untuk kita, rindu suatu hubungan yang pribadi. Rindu suatu hubungan yang pribadi, maka ketika kita bisa berdiam dalam hadirat Tuhan, di tempat rahasia kita akan mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Tempat rahasia, saya tidak berbicara tentang tempat secara fisik ya, tapi di hati kita. Suatu ruang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, yang tidak bisa digantikan oleh manusia. Itulah tempat rahasia. Ketika kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam tempat rahasia itu tadi, kita akan dibangun untuk semakin percaya dengan Tuhan. Kita akan mulai mengalami pengalaman-pengalaman iman. Kita akan mulai mengalami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal pribadinya lebih lagi, karena kita meresponi kerinduannya untuk hubungan yang pribadi. Kita meresponi kerinduan Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi dalam hubungan yang pribadi, karena Tuhan rindu mengenal kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan berarti kita tidak bertumbuh di gereja, atau bukan berarti kita tidak bertumbuh di komunitas sesama orang percaya. Tidak, kita tetap bertumbuh bersama. Tapi semua itu sia-sia kalau Bapak, Ibu, dan saudara lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Ya, mungkin kita mengatakan, loh, aku bisa bertumbuh dengan mendapatkan firman dari Bapak ini, Ibu ini. Aku firmannya disuapi terus, bisa aku bertumbuh? Iya, bisa. Tetapi akan beda ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi dua-duanya harus imbang. Kita bertumbuh dalam komunitas, di gereja ini kita mendapat firman, cara-caranya kita disuapi firman. Tapi ada sisi di mana hubungan pribadi yang hanya berdua dengan Tuhan itu harus dibangun. Tuhan kita rindu hubungan yang pribadi, hubungan yang hanya kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Ketika kita membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kita akan lebih mengenal Dia. Kita akan mengalami lebih lagi dan mengenal lebih lagi siapa Tuhan kita. Hanya jika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka Bapak dan Ibu berdiam di tempat rahasia, duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu sangat diperlukan. Sehingga kita bisa dengan percaya diri mengatakan, Tuhan, aku percaya. Dalam situasi apapun, dalam badai hidup apapun, kita akan dengan percaya diri mengatakan, Tuhan, Engkau itu Allahku yang kupercayai. Aku mengenal Tuhanku. Aku akan baik-baik saja. Wong, aku mengenal Tuhanku dalam situasi apapun. Nah,
Hari ini, pagi ini, kita belajar Tuhan kita itu Tuhan yang rindu sebuah hubungan yang pribadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari mulai hari ini kita bangun kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita tidak terbatas pada doa bersama-sama di gereja, doa syafaat bersama, doa pengakuan dosa bersama, doa sebelum mendengarkan firman bersama. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin doa yang secara pribadi, doa di mana kita benar-benar menganggap Tuhan itu satu-satunya yang paling penting dalam hidup kita. Secara pribadi, bukan sekedar mau makan doa dulu, Tuhan aku mau makan. Itu sekedar rutinitas. Atau sekedar wah nek pagi harus doa dulu nih, saat itu dulu baca Alkitab terus doa dulu. Cuma rutinitas. Bagus, tapi akan lebih baik kalau naik level di mana kita merindukan pribadi Tuhan lebih lagi. Bagus jika akan naik level, saudara-saudara, tidak hanya sekedar doa untuk hal-hal yang rutinitas, tapi ada waktu di mana hanya saudara berdua dengan Tuhan. Hanya waktu berdua dengan Tuhan. Itu akan membuat kita naik level. Itu akan membuat kita lebih mengenal Tuhan kita. Itu akan membuat kita lebih mengalami Tuhan kita sehari-hari. Jadi pagi hari ini mari kita belajar. Kita duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi. Berarti kita berdiam di hadirat Tuhan. Kita punya dalam tanda kutip tempat rahasia dengan Tuhan. Tempat di mana hanya kita dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan akan semakin terbangun. Lebih dan lebih lagi. Pagi hari ini kita belajar Tuhan kita itu Tuhan yang merindukan hubungan pribadi. Dan kita ini, cara-caranya kita ini cuma seperti alat elektronik yang tidak bisa apa-apa tanpa listrik, Bapak dan Ibu. Perumpamaannya seperti itu. HP ini kalau habis baterainya kira-kira bisa dipakai enggak? Nggak bisa dong, kan habis baterainya. Supaya bisa dipakai bagaimana? Harus dicolokkan ke colokan listrik. Nah, kita itu juga seperti itu. Roh kita sebagai manusia ini terbatas. Roh kita ini lemah. Nah, supaya kuat bagaimana? Supaya kuat harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus senantiasa dicolok ke yang maha tinggi. Dalam arti apa? Kita tuh harus senantiasa mendapat aliran dari Tuhan. Kita harus senantiasa mendapat aliran dari Tuhan dalam hal apa? Dalam hal firman, dalam hal pujian, dalam hal doa. Kita senantiasa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita akan semakin naik level lebih lagi. Hari ini, mari kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang merindukan hubungan pribadi. Mari hari ini kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang merindukan saat-saat intim bersama-sama. Keintiman dengan Tuhan yang hanya kita dan Tuhan, hanya berdua, tidak dengan orang lain. Ya, ada waktunya persekutuan dengan orang lain, ada waktunya doa dengan orang lain, ada waktunya doa sepakat dengan orang lain, doa bareng-bareng, doa syafaat dengan teman-teman gereja, dengan komunitas. Oke, tapi ada waktu yang kita tidak boleh tinggalkan, yaitu waktu berdua dengan Tuhan, di mana hanya ada kita dengan Tuhan. Nah, sehingga dalam hari-hari kita akan senantiasa dapat mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan benar-benar merespon dengan baik kerinduan kita. Tuhan benar-benar akan merespon dengan baik ketika kita benar-benar rindu untuk mulai hubungan dengan Tuhan. Saya ingin bercerita sebentar, sedikit sekali soal kesaksian saya mulai membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Waktu itu tahun 2014 saya awal-awal mulai di tempat kerja yang baru, habis kuliah di Jakarta, terus ke Semarang. 2013-2014 itu masa-masa awal saya adaptasi. Dan saya mengalami hal-hal yang waktu itu menurut saya berat begitu Bapak dan Ibu. Yang saya tidak bisa ceritakan ke orang lain. Yang saya benar-benar tidak punya pribadi lain yang saya bisa ngomong, bisa bicara dari hati ke hati, tidak ada. Tapi saya tahu ada Tuhan. Sehingga hari itu, saya ingat waktu itu 30 Mei 2014, hari yang saya ingat karena waktu itu saya mengalami guncangan yang luar biasa di tempat kerja saya. Dan saya matur ke Tuhan, Tuhan ini kan hari Sabtu saya mau pulang ke desa. Nanti begitu saya pulang, saya mau langsung masuk kamar. Saya merindukan Engkau. Saya mau curhat sama Tuhan. Gusti kula badhe matur. Kata unek-unek doh Gusti. Saya mau cerita ke Tuhan. Saya mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Dan waktu itu rasanya lama sekali Bapak dan Ibu. Saya dari Semarang siang, kemudian waktu itu juga sepupu saya di Salatiga awal-awal kerja di Jakarta. Jadi awal pulang itu langsung semua sepupu ditelepon, ayo ngumpul tempatku, aku baru pulang, hari ini ya kita ngumpul-ngumpul. Nah saya dari Semarang langsung ke Salatiga ngumpul-ngumpul dulu. Hai, kelihatan sukacita, happy-happy begitu, makan minum. Tapi hati saya benar-benar menjerit ke Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Di depan orang aku bisa senyum, di depan orang aku bisa tertawa, tapi ada satu hal yang tidak bisa aku sembunyikan dari satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi di mana kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hati kita. Orang lain melihat permukaan, melihat kita sukacita, melihat kita tertawa, tidak ada masalah apa-apa, tapi hanya ada satu pribadi yang akan senantiasa terbuka ketika kita mau mencurahkan apapun kepada pribadi itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi waktu itu rasanya lama, meskipun saya tertawa, ya semua tertawa, semua saling bercerita soal pekerjaannya masing-masing. Saya ngomong baik-baik saja, oke-oke saja, semua baik. Tapi di hati Tuhan, saya kok tidak sabar, saya rindu Tuhan. Saya tidak sabar sampai rumah, tinggal dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya tidak sabar Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita sampai di rumah sudah malam. Bapak dan Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang rindu hubungan pribadi dengan kita. Dan Tuhan itu Tuhan yang rindu meresponi setiap jeritan hati anak-anaknya. Begitu saya sampai rumah, motor saya masukkan, saya buka pintu kamar, itu gelap karena memang lampunya belum dinyalakan di kamar itu. Tapi kali ini saya melihat dengan mata telanjang. Dengan mata telanjang, bukan dengan mata rohani. Saya melihat di kamar saya awan berkilauan, cahaya gemerlapan. Sampai di kamar saya langsung tutup pintu dan saya langsung sujud. Saya tahu Tuhan itu Engkau. Dan saya mengerti. Saya mengerti dia pribadi yang mengatakan, iya nak, aku sudah menunggumu. Aku juga menunggumu. Satu-satunya pribadi tempat saya bisa bercerita keluh kesah apapun yang saya tidak bisa ceritakan ke orang lain. Satu-satunya pribadi yang akan selalu setia, yang selalu bisa diandalkan di saat orang lain tidak bisa diandalkan. Satu-satunya pribadi yang mau mengerti di saat orang lain tidak mengerti. Hanya satu, dia yang sudah mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Dia juga pribadi yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang sungguh rindu untuk mendengarkan segala keluh kesah anak-anaknya. Satu-satunya pribadi yang mendengarkan dengan pengertian. Satu-satunya pribadi yang mengalirkan kekuatan ilahi yang kadang kita tidak bisa mengerti. Tapi dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya dikuatkan. Bapak dan Ibu, kalau saya boleh bercerita, saya mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Tidak dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun. Itu baru tahun kedua saya alami. Baru tahun kedua. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup saya. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita kuat dalam menghadapi apapun. Dalam menghadapi apapun yang mungkin orang dunia melihat terlalu berat, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kita kekuatan ilahi, kesanggupan. Dan saya bertahan selama 6 tahun. Saya bertahan di tempat kerja yang menempa saya, yang Tuhan sendiri yang taruh di hati saya, kamu di situ sampai saya bilang keluar. Tuhan taruh saya di situ sampai Tuhan bilang keluar. Karena Tuhan ingin menempa saya, menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Dan kekuatan kesanggupan itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Bapak dan Ibu mungkin saat ini mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin saat ini mengalami hal-hal yang tidak nyaman, yang sungguh menempa kita, yang tidak enak untuk daging kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu siap untuk memberikan kekuatan baru. Bapak, Ibu, dan Saudara hanya perlu berdiam, duduk diam dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kekuatan baru itu Dia alirkan.